Atau tower apa? Gue ngomongnya toren kalau bahasa Jawa. Iya itu ya. Ya benar kan. Dia sebenarnya dia itu kenapa dia masih ada di sini gitu? Itu karena dia selain dia bertemu dengan orang yang melecehkan dia di waktu dia hidup itu, dia juga masih membawa rasa kayak apa? Sedih, kecewa. Gue matinya tuh dimasukin ke sumur gitu loh, kayak gitu. Dia masih ada belum ketidakterimaan dia gitu. That's why dia masih nyangkut di dunia belum tenang. Dia disebut arwah penasaran. Ini masuknya kuntilanak ini. Dia udah lama banget. Udah setengah jin. Udah masuk wujudnya perempuan. Kuntilanak bukan. Bukan. Yang di kuntilanak tuh yang dia sering di atas itu. Iya. Dia yang menetap di sini. Halo sobat fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini masih soal perdukunan Dodi Sudrajat. Dodi Sudrajat didatangi beberapa paranormal atau mendatangi paranormal, atau didatangi sepertinya rumah ayahnya oleh seorang paranormal, dan saat itu aura wajah Dodi disebut gelap. Nah, bagaimana ceritanya, bagaimana beritanya, kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kita lansir dari Tribun Medan, aura wajahnya disebut gelap. Dodi Sudrajat ngaku disantet hingga mayang kena imbasnya. Aura wajahnya menjadi perbincangan saat aksi sensasionalnya sering dibuat oleh Dodi Sudrajat. Ada saja hal yang baru yang sengaja ia lakukan untuk menyita perhatian publik. Seperti baru-baru ini, ia mengungkapkan jika dirinya merasa disantet, bahkan mayang menjadi imbasnya. Hal itu terungkap saat ia bergabung di acara mistis Mirror yang tayang dalam YouTube Nexera Entertainment Kamis 9 Juni 2022. Di sana Dodi ditemani oleh dua paranormal. Ayah Vanessa Angel itu tampaknya cocok dengan mereka. Ia juga menceritakan berbagai pengalaman mistis yang dirinya rasakan di rumah orang tuanya. Pernah kemarin tiba-tiba radio nyala sendiri. Kaget juga sih. Ya, mayang juga sering diliatin diganggu, terang Dodi. Mayang juga pernah ngomong sama Dedi, katanya sering lihat nenek-nenek penampakan di dapur. Dodi lantas mengajak dua paranormal itu bertemu Mayang untuk mengungkapkan pengalamannya ketika ia melihat penampakan. Ya, aku lihat kayak sekelebat, kayak nenek-nenek bongkok. Pas lagi lihat kaca, kayak ada lewat. Aku nengok, penasaran, terus nenek aku kan lagi tidur. Itu bukan nenek aku, dia nggak sebongkok itu. Merinding deh, ujar Mayang. Kemudian Dodi mengaku jika dirinya juga kerap mendapat pengalaman mistis di rumah orang tuanya itu. Dirinya mengaku sering mendengar suara-suara dan seperti melihat penampakan kakek-kakek. Hal itu juga membuat bulu kuduknya merinding. Salah satu paranormal yang lain bernama Dini menyebut jika ada arwah penasaran di rumah orang tua Dodi. Tak hanya itu, dua paranormal itu membeberkan jika Dodi dikirimi santet oleh sosok yang tidak dikenal. Ternyata nggak cuma arwah penasaran dan penunggu di sini yang suka seliweran. Ternyata aku ngerasa ada aura kiriman paket gitu deh, kayak santet, kata Dini. Kok tahu sih, ujar Dodi. Iya, aura panas di rumah Dodi itu dari situ disantet, ujar Dini. Iya pernah.
Jadi lihat bentuknya binatang atau apa, seru ini. Kayak kambing 7 rupa di depan, kata Dodi. Di sela-sela pembicaraan itu paranormal bernama Ayu sempat membahas soal Mayang yang ternyata merasakan keberadaan makhluk gaib. Namun sejauh ini yang mengganggu Mayang diduga bukanlah santet kiriman itu. Mayang ini agak sensitif, tapi dia ringkih, lemah, gampang kena sawan, jelas salah satu paranormal. Kemudian paranormal itu mencoba berkomunikasi dengan pengirim santet itu. Namun tampaknya tak berhasil. Sosok yang mengantarkan santet itu tak mau buka suara menurut paranormal itu. Kemudian Cenayang membocorkan jika baru-baru ini Dodi mendapat kiriman santet dari dukun yang berbeda. Kalau yang dulu itu dari pekerjaan untuk pekerjaan, kalau yang ini bukan untuk pekerjaan, kata Ayu. Tapi hal umum, lebih berhubungan ke pertemanan yang jelas dari orang yang dikenal tutur Ayu. Dodi Sudrajat diketahui beberapa waktu lalu berziarah ke makam sang putri, mendiang Vanessa Angel. Tak sendiri, ia juga turut mengajak beberapa rekannya untuk mendoakan sang putri. Namun kolom komentar malah fokus dengan wajah Dodi dan rekannya yang dinilai memiliki aura gelap. Salah satu rekan yang bersama Dodi adalah pedang Lutiara Marlin. Ia juga ikut menjadi bulan-bulanan netizen. Kumpulan orang sakit hati, auranya mukanya gelap semua. Semoga Allah tunjukkan kuasanya melindungi anak yatim piatu, tulis netizen. Aura gelap akhirnya kebongkar kalau semasa rumah tangganya dengan Puput, Dodi yang jadi ngasuh Ais, leganya mau banding hak asuh Gala. Ais anak kandung aja, pendidikan aja nggak diurusin, nafkain, tulis netizen yang lain. Kayak ada yang lewat tapi nenek-nenek bongkok gitu, bongkoknya yang bener-bener bongkoknya gini. Terus lewat, kayak aku nengok, itu bener gak sih, dari arah sini ke kamar mandi. Masuk. Kamu ngeliatnya dari kaca atau kamu pas nengok gitu? Dari kaca. Dari kaca di belakang terus kamu ada yang Terus nengok. Penasaran. Terus nenek-nenek kan lagi tidur di kamar kan, tidur. Terus kayak bukan nenek nggak sebongkok itu kan, jadi tahu ya. Iya. Nenek nggak sebongkok itu. Terus udah pas, wah nggak ada yang nggak benar nih emang. Terus merinding. Jadi sendiri pernah nggak dulu ada kejadian kayak Mayang gitu, kayak dengar suara atau ngeliat? Sama, iya sama. Jadi memang ini di rumah ini agak banyak juga yang mistisnya ya. Cuman memang kita kan di sini Dedi ya, contohnya kayak Mayang tadi lihat nenek-nenek bongkok. Kalau Dedi mendengar suara sama bayangan ya. Kalau suara itu malam tuh jam 2 ada suara orang jalan pakai sendalnya tuh yang kena air itu kan, kena slek gitu ya. Biasanya tuh dia didengar itu ayah kalau malam kan suka sholat tahajud.